Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih nama Bapak Yosua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kita masih bernapas hingga saat ini. Semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya ini karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sadar maupun tidak sadar bahwa saat ini adalah waktu-waktu yang sangatlah genting, sehingga di alam roh para malaikat-malaikat surga bekerja keras melawan kuasa kegelapan, dan juga mereka melakukan kehendak Tuhan, yaitu mendatangkan bencana alam di berbagai tempat, karena malaikat Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh melihat bahwa manusia kebanyakan tidak mengikuti kehendak Tuhan, sehingga hukuman itu terjadi di daerahmu, negaramu, bahkan dirimu, bahkan orang lain pun meninggal, orang yang kau sayangi, karena tidak mau bertobat, berbalik kepada jalan lurus kebenaran melalui Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan juga gara-gara efek peperangan di alam roh, efek di dunia nyata, Mikael kebanyakan dengan tubuh dunia ini, kebanyakan selesai buka puasa baunya makan terus. Karena apa? Di alam roh kita bekerja keras, sehingga di dunia nyata kita jarang tampil di media, karena kita bekerja keras di alam roh. Dan kita juga menyampaikan Injil, kesaksian keselamatan bagi mereka yang meninggal dunia, bagi mereka juga yang di lorong-lorong, di tempat-tempat yang jarang mendengarkan kebenaran firman, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya Tuhan mengirim para saksinya, para malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan kesaksian kebenaran firman, sehingga mereka juga dapat bagian dalam keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, di alam roh Mikael melihat bahwa ada seorang muslim, ibu-ibu, dia berdoa, dia minta petunjuk dari Tuhan untuk jalan yang lurus dan kebenaran. Dan pada saat itu Tuhan mengutus malaikatnya ini datang kepada dia, dan dia melihat, dia panggil, "Kenapa Tuhan datang kepada saya?" Dan Mikael menyampaikan, "Engkau mencari jalan yang lurus, jalan kebenaran, cuma ada di dalam nama Isa anak Maria, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bagi setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal." Artinya, jalan satu-satunya yang mengantarkan umat manusia memperoleh bekal melalui Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan surga, neraka, bumi, bahkan bumi ini adalah neraka. Janganlah kita menampung kekayaan dunia. Jikalau kita menampung kekayaan dunia, kita akan binasa sama-sama dengan kekayaan dunia itu di dalam bumi ini, karena bumi ini adalah neraka yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, janganlah menampung harta dunia, tetapi kalau harta dunia itu kau pergunakan untuk memberkati orang miskin, orang yang terlantar, yang kena kecelakaan, ataupun engkau memberkati para saksi surga yang sudah bercahaya berkilau-kilauan, kalau engkau memberkati mereka, berkatilah dengan ketulusan hatimu, maka engkau akan dapat kekayaan paling kekal dan abadi, itu kekayaan surga, yaitu namamu akan tertulis dalam kehidupan engkau dengan orang-orang yang kau sayangi, yang melakukan kehendak Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka akan memperoleh kekal baik dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, dan bumi diperbarui. Mereka akan diturunkan ke bumi yang diperbarui, diciptakan oleh Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena nama-nama mereka tertulis dalam buku kehidupan
buku kerajaan surga. Amin. Dan juga di alam roh, Mikael juga ketemu sama ustadz, kiai-kiai. Terus Mikael tanya kepada mereka, apa yang kau cari di dalam alam roh ini? Mereka berkata, kami mencari kekayaan. Artinya mereka mencari kekayaan dunia. Mereka tidak mencari kekayaan yang sesungguhnya melalui Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jalan keselamatan dan kekalahan abadi yang memberikan umat manusia napas kehidupan, baik kekayaan surga, kekayaan dunia, cuma ada pada satu nama, yaitu Isa anak Maryam. Dialah Imam Mahdi yang dapat menyelamatkan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi selagi masih ada waktu saat ini, meskipun zaman ini adalah zaman antikris, zaman Dajjal mata satu, waktu saat ini berputar sangat cepat, umat manusia harus selalu berjaga-jaga. Bangunlah mesbah doa pagi, siang, sore, malam, subuh, dan lepaskanlah segala pengampuan dosa, baik dalam dirinya dan kepada orang lain. Sehingga kuasa kegelapan Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Amin. Dan bangunlah mesbah doa, karena mesbah doa itu guna untuk menguatkan imanmu dan keluargamu, sehingga Lucifer, iblis, dia masuk untuk menghancurkan engkau dan keluargamu. Amin. Berjaga-jagalah engkau setiap saat dan berpuasalah, karena kita puasa dapat mematikan keinginan daging yang membangkitkan keinginan roh. Karena keinginan roh yang dapat mengantarkan umat manusia memperoleh kekal. Kalau kita membangkitkan keinginan daging, maka kita akan binasa di dalam dunia ini. Tapi kalau kita angkat membangkitkan keinginan roh, mentaati 10 firman, hukum tidak bisa berlaku firman. Jangan pada saat ini al-kasihmu yang dahulu engkau lakukan, tapi karena engkau sudah tidak mau memperhatikan hal itu, jangan kau melupakan satu firman. Jika engkau melupa satu firman, yaitu tentang kasih, maka engkau akan tidak diselamatkan, melainkan engkau akan binasa di dalam dunia ini. Amin. Karena itu taatlah 10 firman dan hukum terbesar tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Media saksinya baik di dalam bumi ini, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang perbarui. Amin. Contohnya pada saat ini Nabi Enoch dan Nabi Elia, dahulu mereka adalah laki, tapi saat ini mereka adalah perempuan yang ada di dalam tubuh saudara Wita dan Angel. Itulah Nabi Enoch dan Nabi Elia. Oleh karena itu, janganlah pergunakan waktu ini dengan sebaik-baik. Jadi Tuhan dapat merubah siapapun dia. Entah saat ini engkau kaya, bisa juga di tahun yang akan datang karena mau kehidupan engkau bisa jadi miskin. Ataupun saat ini engkau perempuan, nanti tahun ke bumi yang baru engkau akan menjadi laki-laki. Keputusan semua hanya ada di dalam Isa anak Maryam Tuhan Yesus dalam kebenaran yang lurus bagi setiap orang yang mendalakan campuran tangannya. Amin. Oleh karena itu, jangan engkau salah pergunakan waktu saat ini, tapi pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini berputar sangat cepat. Berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala keadaan apapun. Dan bangunlah mesbah doa dan lepaslah pengampunan dosa. Kiranya pesan Tuhan yang dapat menguatkan kita semua. Ingat, kenapa para saksi sebagian besar jarang tampil di media? Karena mereka bekerja keras di alam roh, sehingga mereka jarang untuk menampil di media. Karena tugas pada detik terakhir ini lebih berat daripada tugas yang sebelumnya. Tetapi Tuhan menyatakan kehendaknya kepada para saksi yang lain untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Dengarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Enoch, Nabi Elia, bintang-bintang Bapak Yaitu malam Bapak Yahweh, angkatan 77, setiap orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik pada saat ini. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Amin. Dan diberkatilah mereka semua yang datang di dalam nama Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan juga diberkatilah mereka yang telah memberkati ke surga di mana saja pun berada. Amin. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Dan biarlah namamu Isa Maryam Tuhan Yesus Kristus yang selalu dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarlah nama saksimu ini tidak terlalu kenal, cuma namamu yang dikenal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Berjagalah kita semua di mana saja pun berada. Amin.